Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada. Kali ini saya menyapa Anda dalam channel yang sama, yaitu akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana berkebun kacang panjang di areal terbuka seperti ini dengan menggunakan olah tanah. Pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, adapun pembahasan konten kali ini adalah langkah dan tahapan penanaman kacang panjang dalam lahan yang terbuka seperti ini, pemirsa. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, saya percis ini di kebun kacang. Di kebun kacang ini, pemirsa mungkin sudah bisa melihat dari cuplikan penayangan berkebun kacang panjang ini, ada beberapa hal langkah-langkah yang harus kita lalui dalam berkebun kacang panjang sehingga dapat seperti ini bisa pemirsa tadi lihat, yaitu kacangnya cukup lebat dan luar biasa ya pemirsa. Ini adalah kacang panjang yang usia panen pertama, yang mana ini adalah masa sudah sampai pada masa panen, yaitu 3 bulan. Karena rata-rata tanaman palawija itu masa produksi, masa panennya adalah 3 bulan ya pemirsa. Jadi pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, di sini perlu saya jelaskan ada beberapa hal atau beberapa langkah yang harus kita lakukan. Sebagaimana mestinya, yang pertama, lahan terbuka seperti ini kita harus melakukan pengolahan lahan untuk melakukan penanaman kacang panjang seperti ini. Yang pertama, langkah pertama adalah membuat bedengan kacang panjang yang kita gunakan dengan memacul atau mencangkul. Dengan demikian, setelah kita lakukan paculan atau bedengan ini, kita biarkan beberapa hari kemudian, lalu kita menutup dengan plastik lakmus. Anda bisa melihat ya. Apa tujuannya plastik lakmus ini? Agar membuat kelembapan pada media tanam yang telah dikelola tadi. Yang kedua, menghindarkan banyaknya gulma yang mengganggu proses tumbuh kembangnya tanaman kacang pada media tanam. Seterusnya, setelah melakukan persediaan media tanam, apa yang kita lakukan? Yaitu kita melakukan pelobangan pada plastik lamus dengan menggunakan, kalau saya menggunakan itu takar susu, kaleng susu yang kita isi bara, lalu kita buat seperti bulatan-bulatan dengan ukuran sesuai dengan media tanam yang kita buat, yaitu 50 cm dengan kepanjangan terserah bagaimana kesiapan daripada lahan ini. Seterusnya, setelah kita melobangin, kita melakukan penyiraman pertama ya pemirsa. Kita siram, apa tujuannya? Agar media tanam itu memiliki asupan air. Setelah itu barulah besoknya kita melakukan penanaman kacang panjang. Seterusnya, langkah yang ketiga, yaitu setelah melakukan penanaman, kita melakukan hanya penyiraman secara rutinitas yang kita lakukan pada pagi hari dan sore hari. Dan itulah kita lakukan sampai pada tanaman kacang ini tumbuh. Sampai kurang lebih tumbuhnya itu 1 minggu sudah tumbuh dia dengan diameter 3-5 cm. Jadi kita biarkan seperti itu, tetap kita lakukan penyiraman. Karena pengolahan media tanam sudah kita lakukan tadi, maka masuklah selanjutnya itu tahap pemupukan. Tahap pemupukan ini perlu saya jelaskan, apakah kita dengan lahan terbuka seperti ini, yang saya lakukan adalah menggunakan pupuk non-organik, yaitu mungkin pupuk dengan menggunakan kimia. Jadi pupuk kimia yang saya lakukan, yang saya buat perlakuannya pada tanaman ini, yaitu pupuk pertama adalah pupuk urea untuk merangsang tumbuhan itu untuk daun. Ya, setelah itu barulah kita lakukan yang namanya dengan pemupukan pupuk NPK Mutiara untuk merangsang buah ya pemirsa. Jadi perlakuan pemupukan ini dilakukan pada usia, saya lakukan waktu itu pada usia 1 minggu setelah tanam. Itu tadi pupuk urea, pupuk NPK susulan lanjut ke tahap kedua itu usia setelah 3 minggu. Bahkan bisa dilakukan 1 bulan ya pemirsa.
Dan setelah itu kita melakukan penyemprotan yang mengantisipasi, menjaga kerusakan pada daun yang menyebabkan proses pembuahan pada bunga kacang itu tidak terganggu ya pemirsa. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, seperti apa yang saya katakan, di sini setelah kacang panjang sudah berbuah seperti ini, kita hanya lebih fokus untuk melakukan penyemprotan agar buah itu tidak rusak ya pemirsa. Karena sebab tanaman kacang ini setelah hama menyerang pertama pada daun saat proses pembungaan, maka setelah pembungaan itu berhasil, maka yang diserang oleh hama adalah buah, cikal bakal buah yang mungkin bisa pemirsa lihat seperti ini ya. Di sini banyak bisa dikatakan cikal bakal buah itu adalah ini banyak diserang kutu-kutu hitam ya. Kutu-kutu hitam ini yang menggagalkan pertumbuhan kacang itu tumbuh dengan maksimal ya pemirsa. Jadi pemirsa maaf ya, matahari semakin panas. Oke, pertanyaannya, apakah yang Anda lakukan atau yang saya lakukan dalam penyemprotan penanggulangan hama ini? Yaitu bisa kita gunakan secara kimia, kita menggunakan racun sisida kolater itu yang untuk menanggulangi ini. Seterusnya saya campur dengan desis. Nah, seperti ini banyak gagal-gagal. Ini serangan hama ya. Ini adalah serangan hama yang menyebabkan tampuk daripada kacang ini layu seperti ini. Tetapi alhamdulillah ya pemirsa, kacang ini sudah cukup luar biasa padat ya. Cuman kita ini kan baru saya lakukan penyemprotan setelah berusia kacang ini, masa panen adalah masa di 3 bulan ini. Ini sudah kita lakukan penyemprotan 2 kali. Yang pertama dengan menggunakan kolater dan decis ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, mungkin kalau dalam penanaman kacang ini yang perlu diberitahukan adalah ini. Kalau tahapan-tahapan tadi pembuatan media tanam sudah saya sampaikan, sampai pada kacang seperti ini kita membuat lanjaran seperti ini. Mungkin pemirsa sahabat dimanapun Anda berada sudah mengetahuinya. Ibarat tanaman kacang adalah tanaman yang merambat, yang membutuhkan rambatan, yaitu berupa lanjaran. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, itulah yang dapat saya katakan dalam langkah tata cara penanaman kacang panjang pada lahan terbuka seperti ini ya pemirsa. Jadi mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, sampai juga kita pada tayangan menit-menit akhir ini. Jadi di sini saya hanya mengambil sebuah kesimpulan dari pembicaraan berbagi pengalaman dalam langkah cara penanaman kacang panjang di lahan terbuka, di lahan seperti ini, berkebun seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah banyak konten-konten memang penanaman yang saya bagi pengalamannya dalam channel ini, yaitu dalam skala-skala kecil, dan kali ini adalah dalam skala besar. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, perbandingan dengan skala kecil dengan skala besar seperti ini, mudah-mudahan Anda bisa menemukan hal-hal yang Anda inginkan dan butuhkan dalam konten pembahasan yang saya sharing, saya bagikan pada channel saya ini. Dan kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah lakukanlah tahapan di mana, yaitu mempersiapkan baik secara lahan ataupun benih. Yang kedua, mempersiapkan perawatan, yaitu baik penyiraman dan pemupukan, serta seterusnya melakukan penanggulangan perawatan hama. Yang seterusnya adalah melihat kondisi tanaman tersebut dalam kondisi keadaan baik atau tidak baik, maka lakukanlah hal-hal yang bisa Anda lakukan sebagaimana yang saya sampaikan dari pembahasan awal konten video ini. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda senang, suka dengan konten pembahasan saya ini. Dan apabila Anda ingin
lebih memahami atau tidak memahami apa yang saya sampaikan dalam konten pembahasan saya ini, boleh meninggalkan komentar atau pertanyaan pada kolom komentar sehingga saya bisa memahami apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda harapkan dari konten pembahasan video saya ini. Dan apabila Anda senang dengan konten-konten saya, tolong Anda subscribe, like, and comment, serta jangan lupa pilih lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan mudah-mudahan kita menjadi partner yang terbaik dalam cara bercocok tanam dan bertani tanaman di sini. Oke, itulah yang bisa saya katakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.